Om Swastiastu. Selamat sore, saya Mira Azahra, Anda menyaksikan Wacana Publik. Kami atas nama TVRI Bali mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan untuk Anda umat muslim yang sedang menjalankan. Kalau kita bicara tentang Ramadan, identik dengan meningkatnya konsumsi masyarakat yang diiringi dengan harga pangan yang mulai melonjak. Dan fenomena ini seolah sudah menjadi tradisi karena berulang setiap tahunnya. Baru-baru ini, Wakil Presiden melakukan kunjungan ke Bali untuk memastikan stabilitas harga pangan tetap terjaga. Pertanyaan publik sederhana, adakah ruang untuk pengendalian yang lebih efektif? Untuk menjawabnya, kita akan berdiskusi dengan tema stabilitas harga pangan di bulan Ramadan. Kami sudah mengundang dua orang narasumber yang luar biasa. Yang pertama saya akan sapa terlebih dahulu Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Bali. Beliau adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dr. Hewan Luh Ayu Aryani MP. Om Swastiastu. Swastiastu. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Terima kasih. Dan kami juga mengundang pemimpin wilayah Badan Urusan Logistik Kantor Wilayah Bali, Bapak Muhammad Anwar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih Pak Anwar sudah hadir. Baik, kalau kita bicara tentang kunjungan Wapres seminggu lalu, nah ini bagaimana hasilnya di lapangan? Boleh diceritakan sedikit? Ya, terima kasih. Untuk kunjungan Wapres itu termasuk salah satu terkait dengan masalah pengendalian kestabilan harga ya, harga-harga pangan pokok. Jadi ternyata terkait dengan masalah menjelang bulan puasa. Intinya sebenarnya secara umum hari-hari besar keagamaan secara nasional gitu ya. Tentu permintaannya akan semakin banyak terkait dengan kebutuhan pokok. Sudah mulai dirasakan? Ya, sudah dirasakan oleh masyarakat mungkin ya. Dan ini atas pemantauan ya tim sapu bersih untuk pelanggaran harga, keamanan dan juga mutu pangan itu sudah bergerak dari awal bulan gitu ya untuk bisa bagaimana untuk menstabilkan harga karena tanpa ada pemantauan, pengawasan mungkin harga-harga bisa melonjak tidak menentu gitu ya. Ini juga Bapangan yaitu Badan Pangan Nasional sudah menetapkan harga eceran tertinggi bagi kebutuhan pokok itu di lapangan, memudahkan memantau dan mengawasi seperti itu. Baik, tadi sudah disampaikan cabai rawit, daging ayam, daging sapi. Kalau beras, bagaimana Pak? Stoknya aman? Oke, baik Mbak Mira ya, Iya. Mbak Mira atau G Mira, bahwa kami izin kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa kesiapan kami Bulog, khususnya Kanwil Bali terhadap posisi stok cadangan beras pemerintah ya, CBP, bahwa stok kami miliki pertanggal sampai dengan saat ini adalah kurang lebih 14.000 ton. Kalau berdasarkan data historical dari tahun ke tahun, ya, kemudian melihat rata-rata kebutuhan kita tiap bulan, ya toh, maka kebutuhan kita tiap bulan itu sekitar kurang lebih 4.000 ton, gitu loh. Sehingga kalau 4.000 ton maka stok cadangan sebanyak 14.000 ton ini adalah untuk kebutuhan 3 sampai dengan 4 bulan ke depan. Sehingga sangat aman. Kalau dari Bulog sendiri ini bagaimana Bulog bisa memastikan bahwa operasi pasar ini menyasar masyarakat yang membutuhkan gitu, bukan untuk diborong oleh pedagang-pedagang gitu untuk keuntungan pribadi begitu Pak. Oke Mbak Mira. Bagus banget ya pertanyaan itu, dan itu sudah diantisipasi oleh pemerintah sendiri. Artinya kegiatan kami itu dalam mengintervensi pasar terkait dengan operasi pasar ya, operasi pasar untuk menjaga stabilisasi harga. Tadi yang disampaikan oleh Bu Mira bahwa pemerintah sendiri punya gerakan pangan murah gitu ya. Kemarin sempat di launching gerakan pangan murah serentak ya Bu. Iya. Serentak senasional. Dan bertempatan kemarin itu di daerah mana ya, lupa saya kemarin datang
dengan tim-tim yang dari kabupaten, dengan tim provinsi, di depan lapangan Renon. Iya. Oke. Nah, itu dilakukan GPM, dan GPM itu telah dilakukan dari tahun 2025 oleh teman-teman pemerintah daerah bersinergi dengan kami semuanya. Kawan-kawan pemerintah daerah itu punya jadwal kabupaten kota. Seperti apa mekanisme, maaf saya potong ya okay. Pak Anwar, seperti apa mekanisme gerakan pangan murah? Mungkin ada pemirsa Wacana Publik yang belum sempat untuk gabung begitu ya. Jadi nanti siap-siap tahun depan mungkin ada lagi gerakan pangan murah. Ini seperti apa sih mekanismenya untuk masyarakat? Kita di suatu lokasi untuk gerakan pangan murah, di situ ada penjual, kita menjual dari beberapa pelaku usaha ya, misalnya jual cabai semua itu dengan jual harga yang jauh di harga pasar murah untuk bisa dibeli oleh masyarakat. Kemudian semua masyarakat bisa untuk membeli. Bisa. Itu. Dan itu memang sudah diberitahu sebelumnya juga. Tidak ada persyaratan apapun? Tidak ada. Bebas. Termasuk kami Bulog sendiri support di sana dengan menurunkan beras SPHP. Nah, selain dengan gerakan pangan murah yang dilakukan yang dijadwalkan oleh pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota, kami Bulog sendiri juga melakukan di kantor kami, di depan kantor kami itu kami punya outlet juga. Di situ ada beras SPHP untuk beras yang murah, bisa dipasokkan. Begitu juga di setiap masing-masing gudang yang kami miliki tersebar di 9 kabupaten kota ini. Baik. Nah ini kalau kita bicara ini kita sudah memasuki di bulan Ramadan, ya. Berarti nanti bulan depan adalah Idul Fitri, kemudian Nyepi, begitu. Apakah ada antisipasi yang sudah dilakukan oleh TPID? Oke, untuk antisipasi hari besar keagamaan, jadi tentu kaitan dengan ketersediaan pasokan. Nah, itu sudah dipantau melalui neraca pangan, melalui Dinas Pertanian Provinsi Bali. Itu kaitan dengan pangan pokok ya ke depan sampai dengan hari besar Ramadan, Idul Fitri dan juga Maret. Nah, itu ada Nyepi juga, itu masih aman lah ya. Beras dan 10 bahan pokok yang lainnya aman, masih surplus. Masih seperti surplus, itu baik. ya. Kalau Bulog bagaimana Pak Anwar? Apanya dong? Masih sama untuk menyambut hari besar keagamaan. Kalau tadi kita sudah bicara tentang bulan ini ya, bulan Ramadan. Nah nanti di bulan depan ini kan menyambut hari besar keagamaan. Nah ini apakah sudah ada langkah antisipatif yang dilakukan oleh Bulog? Sama. Bila nanti siapa tahu ada lonjakan permintaan. Iya, seperti apa langkahnya? Sama Mbak Mira ya. Artinya ini kan kita menyambut di awal tahun ya. Bahwa kita akan menyambut hari besar keagamaan, ABKN ya toh. Di sini ada kemarin sempat kita Imlek, kemudian baru nanti masuk Ramadan dan Idul Fitri. Nyepi dulu baru Idul Fitri. Ini memang sudah satu rangkaian ini yang kita coba untuk antisipasi dengan langkah-langkah yang kita lakukan dengan ketersediaan stok tadi itu. Baik, singkat saja himbauan untuk masyarakat Bali. Himbauan gini, tadi saya coba nyambung dengan yang disampaikan oleh Bu Nilu bahwa dengan pertanyaan Mbak Mira, bagaimana nanti masyarakat jangan panik buying. Artinya dari kawan-kawan pemerintah daerah sendiri dengan neraca komoditi pangan dan itu akan terpantau bahwa kurang atau memang lebih. Dan tadi disampaikan Bu Nilu bahwa secara neraca pangan kita surplus sehingga tidak perlu harus panik buying, bahwa barang semua tersedia dengan baik. Baik Bu, terima kasih Pak Anwar. Bu Ayu, singkat saja untuk himbauan pada masyarakat Bali. Himbauan kepada masyarakat, jadi masyarakat Bali jangan panik terkait dengan ketersediaan bahan pokok menjelang hari besar nasional ini, karena neraca pangan kita memang masih aman ya. Kemudian juga jika ada sesuatu yang memang mendesak, tolong juga bisa memberitahukan kami Satgas di
Provinsi Bali, tim sapu bersih pelanggaran harga, keamanan dan juga mutu pangan. Baik. Dan mudah-mudahan pangan masih tetap aman Amin. untuk dikonsumsi dan Amin. harganya terjangkau. Harga gitu terjangkau. ya. Baik, terima kasih Mbak Ayu, terima kasih sama-sama. Pak Anwar, dan begitu ya pemirsa. Jadi Anda tidak perlu panik, tetap tenang karena harga dipastikan stabil. Ramadan seharusnya menjadi bulan yang menenangkan, bukan menegangkan. Stabilitas harga diharapkan bukan sekedar angka dalam laporan, namun aksi nyata yang dirasakan masyarakat. Semoga keterjangkauan harga pangan bisa memberikan rasa aman. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Saya Mira Azhara pamit undur diri. Om Santi Santi. Santi. Terima kasih.